Episode ke-200, Kinmu merasa ragu. Memang ada beberapa sarjana dari ras iblis di Imperial College. Berbeda dengan sekte lain, perguruan itu menerima siapapun yang mampu lulus ujian, tanpa memandang asal-usul. Karena itu, hampir setengah dari para sarjananya adalah perempuan. Sebagian besar kemudian menjadi pejabat pemerintahan Eternal Peace, sementara yang lain memilih menjadi jenderal. Namun, gadis kecil yang baru saja dilihatnya membawa setumpuk buku yang tersusun rapi. Gaya itu sangat mengingatkannya pada Hulinger. Tapi Linger bahkan belum bisa membaca. Gumam Kinmu, tidak mungkin dia membawa buku sebanyak itu. Gadis kecil itu tidak memperhatikan Kinmu. Setelah berpisah dari para sarjana lain, bukannya kembali ke Defiant Arts Residence, ia justru menuruni gunung. Kinmu menunggu cukup lama di depan Hall of Ray Elements. Tetapi tak ada lagi orang yang keluar. Yushio bilang Linger sedang mendengarkan pelajaran di sini. Kalau begitu, gadis tadi pasti dia. Apa dia sudah bisa berubah wujud? Ia terdiam sejenak, lalu menggelang. Raja Iblis besar dari Great Ruins benar-benar keterlaluan. Linger masih sekecil itu, tapi sudah ingin dijadikan pengantin. Dengan rasa penasaran, Kinmu diam-diam mengikuti gadis itu. Tak lama kemudian, gadis kecil bertiga ekor itu melompat menuruni lereng. Aduh, ia tersandung dan jatuh telungkup, lalu merangkak beberapa langkah sebelum berdiri lagi. Baru berjalan beberapa langkah, ia jatuh sekali lagi. Kinmu hampir tertawa. Gadis kecil itu menoleh ke kiri dan kanan. Setelah memastikan tak ada orang yang melihat, ia langsung berlari menggunakan kedua tangan dan kakinya seperti seekor rubah kecil, sambil mengibaskan ketiga ekornya dengan riang. Jelas ia baru belajar berubah menjadi manusia dan belum terbiasa berjalan dengan dua kaki. Sesampainya di luar Imperial College, ia kembali berdiri tegak karena jalanan ramai. Beberapa langkah kemudian, wajahnya kembali menghantam tanah. Sementara ketiga ekornya menjulang lurus ke atas sebelum perlahan terkulai. Jati manusia memang tidak menyenangkan. Ia menggerutu pelan, lalu bersembunyi di balik pohon tua. Sesaat kemudian, seekor rubah putih kecil bertiga ekor keluar dari balik pohon dan berlari secepat angin. Kinmu mengikuti dari belakang. Hulinger menuju Garden of Rare Treasures, pasar yang menjual barang antik, harta langka, senjata roh, kaligrafi, dan lukisan. Di sepanjang jalan ia membeli beberapa makanan ringan dan buah-buahan. Setibanya di sana, ia kembali berubah menjadi gadis kecil dan membawa buku-bukunya menuju jalan kaligrafi dan lukisan. Matanya langsung berbinar ketika melihat sebuah kios. Di belakang kios itu duduk seorang lelaki tua berjanggut, lebat dengan kepala tertunduk. Dua telinga besi berwarna perak tampak mencolok di kepalanya. Itu adalah kakek tuli. Di belakangnya tergantung beberapa lukisan dan kaligrafi. Sementara di depannya hanya terbentang selembar kain sederhana sebagai tempat berjualan. Kakek tuli hari ini berhasil menjual berapa lukisan. Hulinger meletakkan makanan dan buah-buahan di sampingnya. Tanpa mengangkat kepala, Tuli langsung melahap makanan itu. Belum ada seorang pun yang benar-benar menghargai lukisanku. Untung kau datang. Aku hampir kelaparan. Hulinger terkikik. Kakek seharusnya menjual lukisan di depan kediaman Imperial Preceptor. Beliau pasti tahu nilainya. Namun ia segera teringat sesuatu. Tapi Imperial Preceptor juga sedang miskin. Istrinya baru melahirkan putra. Dan saat aku menghadiri jamuan mereka, makanannya sedikit sekali. Kudengar semua hartanya telah disumbangkan untuk perang. Hulinger lalu menceritakan bagaimana ia memberikan hadiah uang kepada istri Imperial Preceptor karena merasa kasihan. Hingga wanita itu bahkan ingin menjadikan Kinmu sebagai ayah angkat putranya. Baru setelah Kaisar mengetahui keadaan mereka, keluarga itu akhirnya memperoleh bantuan dari kas kerajaan. Tuli mengangguk pelan. Seseorang boleh miskin, tetapi tidak boleh kehilangan integritas. Imperial Preceptor memang orang yang pantas dihormati. Hulinger hanya mendengus. Tuli kemudian mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ayo lanjut belajar. Hulinger hendak mengambil tinta. Jangan pakai tinta, kata Tuli. Ikuti saja bekas sapuan kuasku.
Dengan begitu, kau bisa berlatih berulang kali. Sementara itu aku akan membaca buku-bukumu. Hullinger segera berlutut dan mulai menelusuri setiap goresan dengan sungguh-sungguh. Saat itulah terdengar sebuah suara. Aku ingin membeli sebuah lukisan. Hullinger mendongak, matanya langsung berbinar. Tuan muda, ia melompat ke arah Qin Mu dan memeluknya. Di tengah lompatan, tubuhnya kembali berubah menjadi rubah putih kecil yang langsung melingkari leher Qin Mu. Karena terlalu bersemangat, tempat tinta pun tersenggol hingga menumpahi beberapa lembar kertas. Tuli buru-buru menyelamatkan kertas-kertas itu sambil mengomel. Linger, kau benar-benar ceroboh. Qin Mu tertawa lebar lalu memeluk Tuli erat-erat. Kakek Tuli, Tuli yang tak terbiasa dipeluk hanya bisa berusaha melepaskan diri. Kau akhirnya datang. Kepala desa juga sudah tiba. Wajah Tuli langsung menggelap. Dia juga keluar. Apa dia datang untuk menertawakanku? Qin Mu tersenyum. Beliau ada di Imperial College. Ayo ikut bersamaku. Namun Tuli menggelang. Aku masih bisa mencari nafkah dengan menjual lukisan. Qin Mu hanya tersenyum, lalu menoleh kepada Hullinger. Jadi selama ini kau belajar membaca dari kakek Tuli? Hullinger mengangguk. Aku sudah mengenali huruf-hurufnya, tapi belum benar-benar mengerti artinya. Qin Mu berpikir sejenak sebelum berkata kepada Tuli, kakek menjual lukisan dengan cara yang salah. Lukisan sebagus ini tidak akan dihargai jika hanya dipajang begitu saja, tanpa menunggu jawaban. Ia memindahkan semua lukisan Tuli ke samping, lalu mulai melukis. Begitu puasnya bergerak, kupu-kupu berwarna-warni beterbangan keluar dari kertas, disusul burung-burung kecil yang berkicau riang. Semakin banyak makhluk hidup muncul dari lukisan, membuat orang-orang di sekitar berhenti dan berkerumun. Bahkan seekor burung phoenix berwarna pelangi terbang tinggi mengelilingi jalan kaligrafi dan lukisan, menarik semakin banyak penonton. Terakhir, Qin Mu melukis seorang dewa penjaga pintu. Begitu selesai, sosok itu benar-benar melangkah keluar dari lukisan dengan tubuh menjulang tinggi, membuat semua orang mundur karena kagum. Tuli mendengus. Kau hanya suka pamer. Ia merebut kuas dari tangan Qin Mu. Lihat baik-baik. Dengan beberapa sapuan sederhana, ia juga melukis dewa penjaga pintu. Namun kali ini, aura yang terpancar jauh lebih dahsyat. Sesosok dewa setinggi ratusan meter berdiri megah dengan mata tajam, janggut naga, dan pedang surgawi di pinggangnya. Tekanan yang dipancarkannya membuat seluruh jalan menjadi sunyi. Sesaat kemudian, Tuli mengangkat kuasnya. Sang dewa perlahan kembali masuk ke dalam lukisan, meninggalkan sebuah karya yang tampak hidup. Sementara semua makhluk yang dilukis Qin Mu berubah kembali menjadi tinta. Perbedaan kemampuan mereka langsung terlihat jelas. Qin Mu ikut bertepuk tangan bersama kerumunan. Tak lama kemudian, seseorang langsung menawar lukisan dewa penjaga pintu itu dengan harga yang sangat tinggi. Baik Tuli maupun Hullinger sama-sama tercengang. Harga satu lukisan itu cukup untuk membuat Tuli hidup berkecukupan selama sisa hidupnya. Hullinger segera menyelesaikan transaksi, lalu buru-buru menggulung semua lukisan lainnya. Qin Mu pun memasukkan semuanya ke dalam karung. Tauti, mereka saling bertukar pandang sambil tersenyum. Barang langka akan tetap berharga jika tidak dijual terlalu banyak. Dengan uang hasil penjualan itu, Qin Mu mengajak Tuli membeli kain terbaik. Ia sendiri menjahit beberapa set pakaian baru untuk lelaki tua itu. Setelah itu, ia mencukur janggut serta memangkas rambut Tuli hingga tampak bersih dan rapi. Dalam perjalanan kembali ke Imperial College, Qin Mu berkata, kakek Tuli, di Carefree Village aku melihat aliran seni lukis yang berbeda. Lukisan mereka menciptakan dunia di dalam lukisan, sedangkan lukisan kakak memanggil dunia keluar dari lukisan. Kalau kedua jalan itu digabungkan, kemampuan kakak pasti akan melangkah lebih jauh. Mata Tuli langsung berbinar. Dunia di dalam lukisan. Benarkah ada jalan seperti itu? Ceritakan semuanya. Qin Mu mengangguk. Masih ada satu hal lagi. Imperial Preceptor memintaku membuat Sunshot Divine Cannon. Untuk menyelesaikannya, aku membutuhkan bantuan kuas kakak. Ia tersenyum. Kakak harus melukiskan Sunshot Divine Cannon itu terlebih dahulu.